kota yang diambil dari Indonesia ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, kembali lagi di channel YouTube UIN Sumatera Utara, di mana akan kita dapatkan informasi mengenai kampus UIN Sumatera Utara. Pada episode Bincang Prestasi pada hari ini, perkenankanlah saya Habib Firmansyah untuk dapat membawakan acara yang cukup inspiratif dan juga pastinya mampu memberikan motivasi untuk kita semua, di mana akan kita bahas mengenai orang-orang yang berprestasi yang pastinya dapat membanggakan dan juga membawa nama baik UIN Sumatera Utara bahkan ke kancah internasional. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan berbincang dengan mahasiswi-mahasiswi berprestasi nan inspiratif dan telah bergabung dengan saya di sini, yaitu Kak Maulina dan Kak Sumita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Maulina dan Kak Sumita. Apa kabarnya nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik, Kak. Alhamdulillah sehat ya. Nah, sebelum kita mulai ngobrol nih, mungkin teman-teman banyak yang belum tahu siapa sih Kak Sumita dan Kak Maulina ini sendiri gitu kan. Mungkin kita ketemu di jalan atau di halte depan UIN Sumatera Utara gitu, nanya ini siapa sih kok kayak pernah ketemu gitu kan. Boleh Kak Sumita dan Kak Maulina sendiri memperkenalkan dirinya dari nama, program studi dan fakultas serta semester berapa gitu kuliahnya ke teman-teman semua. Boleh dari Kak Maulina dulu untuk Baik, perkenalkan, nama saya Maulina Sari. Saya jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 5, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Oke, untuk Kak Sumita? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan semua teman-teman, nama saya Sumita Sabila, kerap dipanggil Sumita. Saya semester 7 jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Masya Allah. Nah teman-teman, ini kita kedatangan tamu dari mahasiswi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara, semester 5 dan semester 7. Nah, ini semester krusial banget ini untuk semester 7 ya pastinya. Dan untuk anak-anak FITK, bisa untuk komentar di kolom chat bahwasanya ini perwakilan kalian ada di sini nih. Siapa tahu dengan kalian komentar di situ bisa membawa kalian untuk ikut jejak mereka dan juga bisa ngobrol dengan saya di sini juga pastinya. Nah, Kak Maulina dan Kak Sumita, sebelum kita lanjut nih, saya tadi dapat informasi sedikit dari pihak penyelenggara bahwasanya Kak Maulina dan Kak Sumita ini merupakan orang-orang yang berprestasi di kancah internasional. Jadi mungkin sedikit akan saya jelaskan mengenai biografi mereka sedikit aja, baru itu nanti kita bisa untuk ngobrol-ngobrol kembali. Nah, untuk Kak Maulina Sari, Kak Maulina ini merupakan delegasi dari Youth Innovation Forum, Youth for the Future, dan Champion 5 Youth Innovation Forum Creative Video Competition 2022, yaitu di Malaysia, Singapura, dan Thailand. Nah, untuk Kak Sumita Sabila, merupakan delegasi fully funded Inspiratur International Youth Summit Goes to Turkey Duta Inspirasi Indonesia by Kemenpora Republik Indonesia. Masya Allah teman-teman, ini mereka berdua ini narasumber yang sangat luar biasa dan pastinya bakal memberikan inspirasi untuk kita semua dengan cerita dan pengalaman mereka yang telah melalang buana di dunia internasional. Bukan begitu ya? Bener banget. Oke, untuk pertanyaan pertama nih, Kak Sumita dan Kak Sabila, mungkin bisa nanti kita, Kak Sumita dan Kak Maulina maksud saya, mungkin bisa kita untuk ngobrol untuk yang pertama kali, yaitu gimana sih perasaannya dan kesan kalian, kalian alhamdulillah dapat kesempatan nih untuk bisa ikut kegiatan delegasi ke luar negeri. Apalagi kalau kayak Kak Maulina ini ke 3 negara ya Kak, Malaysia, Singapura, dan Thailand, dan Kak Sumita ini ke Turki gitu. Gimana sih Kak perasaan dan kesannya? Untuk Kak Maulina dulu deh. Baik, perasaan yang sudah saya alami sebelum saya mengikuti event internasional ini, saya merasa bahwa ada kemajuan dalam diri saya berani untuk melangkah satu langkah, walaupun hanya satu langkah. Ya, tapi ya, Masya Allah banget itu dalam hidup saya bisa mengikuti ini semua. Oke, Masya Allah ya, luar biasa gitu ya Kak. Nah untuk Kak Sumita gimana Kak? Kesannya luar biasa. Masya Allah, Alhamdulillah Allah tuh memberikan jawaban-jawaban dari ikhtiar dan doa yang sudah saya lakukan selama ini. Akhirnya percaya aja, semakin percaya bahwasanya setiap pengorbanan pasti ada yang namanya keberhasilan. Maka ketika kita dihadapkan oleh kegagalan, jangan pernah takut bahwa buah dari kegagalan itu akan menjadi keberhasilan. Oke, jangan pernah takut karena buah dari kegagalan itu adalah keberhasilan. Masya Allah. Pernah menyangka nggak sih kakak berdua ini sebelumnya bahwasanya kalian akhirnya bisa menginjakkan kaki di tanah orang lain bahkan di luar negeri? Itu pernah menyangka nggak? Untuk Kak Sumita gimana? Gak pernah banget. Gak pernah. Dulu tuh masih kayak mimpi aja gitu, karena suka dengan dunia luar, culture luar. Terlebih lagi kan saya juga memiliki sahabat pena. Memiliki sahabat pena di Austria,
di Australia, Jepang, Cina, dan juga Turki. Jadi itu salah satu motivasi saya juga. Oh, sudah punya sahabat pena dari luar negeri. Tukar-tukaran surat, Waduh, menggunakan Masya perahu, Allah, menunggu keren 3 bulan banget. baru datang. Oh, itu perjuangan yang sangat luar biasa banget pastinya punya sahabat pena. Nah, untuk Kak Maulina sendiri gimana? Kalau saya sih memang belum ada gitu ya, karena memang saya terinspirasi, memang ada niatan untuk pergi ke Singapura, dikarenakan saya dulu pernah menonton film tentang Mary Riana. Oh iya, Mary Riana tentang yang di Singapura itu ya, Masya Allah. Itu Nah, cerita banget sih. iya benar, itu jadi motivasi kalian berdua ya Iya. berarti. Nah, untuk informasi yang kalian dapatkan itu awal mulanya dari mana sih? Apakah kalian itu dari diri sendiri atau dari kampus atau dari teman-teman ngobrol gitu? Gimana tuh kira-kira? Oh, kalau Sumita itu infonya dari Sumita. Jadi Sumita itu dapat infonya karena memang ngerasa diri itu kayak nggak maju-maju gitu. Mm-mm. Kan saya tuh COVID ya kayak. Iya benar. Sekarang saya tuh COVID itu langsung kayak ngerasa nge-stuck hanya di situ aja. Mm-mm. Yang endingnya ya udah cari-cari scroll Instagram terus cari. Terlebih lagi pada saat itu saya juga punya channel namanya Kak Safira Alfarizi. Itu mahasiswa berprestasi nasional nomor 1 Kemendikbud. Beliau Masya lah Allah. yang menyarankan saya, coba Sumita ikuti nih, ada kegiatan dari Duta Inspirasi baik Kemenpora RI. Beliau udah ngasih lah kepercayaan sama saya dan beliau juga yang mementor saya. Oh, oke, Dan jadi- alhamdulillah Allah memberikan saya izin untuk mengikuti kegiatan. Oke, Masya Allah. Jadi Kak Sumita ini dapat informasi dari dirinya sendiri, lalu dapat rekomendasi ya gitu ya, Kak, dari salah seorang sahabatnya, temennya gitu ya. Iya. Nah, kalau untuk Kak Maulina sendiri gimana? Awal Oh. informasinya tuh dari mana? Kalau dari saya sendiri, saya mendapat informasi memang saya mencari sendiri itu ya kan. Karena saya hanya melihat dari nama Instagram Kak Nur Hasana, beliau mengikuti event internasional ke Turki. Iya. Jadi entah kenapa saya berusaha gitu biar bisa seperti kakak ini, tapi walaupun berbeda dari yang lain gitu kan, ketiga negara. Dan akhirnya saya mendapatkannya di situ. Oke. Nah, untuk nama sosial media sendiri yang kalian dapatkan ini kegiatannya itu apa sih? Siapa tahu nih dari nonton video ini teman-teman yang di rumah yang lagi nonton ini termotivasi dan juga akhirnya udah deh daripada gabut di rumah nggak ngapa-ngapain, aku stalk aja itu Instagramnya ataupun sosial media nama kegiatannya itu. Kalau dari Kak Maulina sendiri nih, apa sih nama Instagramnya? Mungkin teman-teman bisa dikasih tahu. Baik, untuk nama Instagramnya sendiri itu Global Youth Action. Global Youth Action ya, nama Instagramnya ya. Iya. Nah, kalau untuk Kak Sumita? Duta Inspirasi Indonesia. Duta Inspirasi Indonesia. Nah, teman-teman nih udah dapat informasi dan bocoran nih tentang nama kegiatan yang ada di Instagram. Jangan lupa untuk dikepoin ya. Nah, lalu motivasi kalian berdua untuk ikut ini apa sih? Apa ada role model kalian kah? Atau ternyata memang dari diri sendiri yang akhirnya buat kalian, aku nggak bisa gini-gini aja, aku harus bangkit dan maju itu apa sih kira-kira? Dari Kak Maulina sendiri? Kalau dari saya sendiri, saya memang berusaha gitu ya kan Bang, untuk bisa aktif di kampus, bukan hanya di kampus aja, tapi di luar kampus juga saya harus berusaha lebih aktif lagi. Dan dari situlah Bang saya memotivasi diri untuk bisa mengikuti event internasional ini. Oh, Mengikuti Masya Allah. semuanya. Oke, jadi datang dari diri sendiri juga ya Kak ya. Lalu kalau untuk Kak Sumita? First of all itu impian saya dari kecil itu saya ingin menjadi Ibnu Batuta versi perempuan. Oh, Masya Yang dimana Allah. beliau itu yang menjelajahi dunia untuk mencari wawasan, mencari pengetahuan. Jadi saya ingin menjadi seperti beliau dan inilah tahap pertama saya untuk menjadi motivasi saya ke depan. Oh, Masya Allah memang. Yang satu pengen jadi Ibnu Batuta Versinya perempuan. versi perempuan, dan satu lagi ini memang berasal dari motivasi diri sendiri ya teman-teman. Nah, sebenarnya kegiatan yang kalian ikutin ini apa sih namanya gitu, dan kegiatannya secara garis besar tuh apa gitu? Kalau untuk Kak Maulina sendiri kan tadi merupakan kegiatan Youth Innovation Forum ya di 3 negara, di Malaysia, Singapura, dan Thailand. Nah, sebenarnya secara garis besar itu kegiatannya ngapain aja sih kalau untuk Kak Sumita? Kalau Kak Maulina? Nama kegiatannya Global Youth Asian Young Innovation Forum. Dia mengadakan sebuah seminar internasional di negara Malaysia dan di negara Singapura. Dan dia mengadakan perlombaan video kreatif internasional dan ada study tour ke 3 negara, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Oh, jadi kegiatan Youth Innovation Forum itu nggak hanya seminar aja, tapi juga ada perlombaan ya, Kak? Oh, Masya Allah. Nah, kalau untuk Kak Sumita sendiri nih, merupakan delegasi fully funded Inspirator International Youth Summit Goes to Turkey. Nah, kira-kira kegiatannya di sana ngapain aja sih, Kak?
Seperti namanya ya Kak, International Summit. Berarti dia berfokus kepada konferensi internasional yang berbentuk simposium. Nah, itu kegiatan intinya. Terus bonus dari kegiatan itu juga kami ada university visit, study tour juga, melihat kota-kota, bagaimana kota Turki itu sendiri, sejarah-sejarahnya. Seperti kita ketahui ya Kak, kota Turki itu kan kaya dengan sejarahnya. Jadi situ kami ulik deh, apa sih sejarah yang bisa kita ambil hikmahnya untuk kita ambil dan kita implementasikan ke Indonesia dan terlebih lagi ke UINSI. Oh iya bener, Masya Allah. Nah, dari Kak Sumita dan Kak Maulina, kan pastinya sebelum mengikuti itu ada tuh step by step ataupun langkah-langkah yang harus disiapin gitu kan. Nah, dari Kak Maulina nih, kira-kira apa aja sih persiapan dan juga langkah-langkah yang dilakukan hingga akhirnya kalian atau Kak Sumita, Kak Maulina bisa lulus dan sampai menjadi delegasi dari perwakilan Indonesia tuh apa aja gitu Kak? Baik, yang pertama itu ada ujian OBT, yaitu Online Basic Text. Di dalam OBT ini meliputi pengetahuan internasional, yang kedua pengetahuan pendidikan dan kebudayaan internasional atau Asia Tenggara, dan yang terakhir itu ada tes pribadi dari situ. Oh, tes-tesnya berupa tes tertulis gitu ya Kak? Iya. Nah, untuk tes yang lainnya tuh kayak seperti administrasi, apakah ada atau enggak ya Kak? Oh, kalau untuk administrasi itu ada. Pertama kali kita mendaftar itu kita membayar dulu. Oh, ada fee yang harus kita bayarkan gitu ya Kak. Nah, dari tes-tes yang Kakak ikuti, ada nggak tes yang paling sulit dan menurut Kakak, aduh aku gagal nih, atau aduh aku sulit banget nih ngerjain di sini gitu. Mungkin bisa disampaikan untuk teman-teman semua untuk jaga-jaga gitu supaya nggak jatuh ke situ gitu. Kira-kira ada nggak Kak? Menurut saya, karena mungkin saya dari negara Indonesia, saya memang kurang tentang pengetahuan internasional. Jadi sangat banyak banget dalam diri saya pengetahuan internasional yang belum saya ketahui. Jadi untuk teman-teman sekalian yang ingin mengikuti event ini, diusahakan untuk bisa menguasai pengetahuan internasional. Oke, nah dikasih clue tuh teman-teman. Kita harus bisa untuk memahami pengetahuan secara internasional supaya kita pun akhirnya nggak kagok ataupun nggak merasa canggung untuk mengerjakan soal tersebut. Lalu untuk Kak Sumita sendiri nih, ada nggak persiapan dan hal-hal yang dilakukan gitu Kak? Kalau untuk persiapannya itu pasti kita harus ulik dulu program apa. Iya. Jadi kita harus tahu dulu sebelum kita mencoba atau sebelum kita mendaftar suatu program, kita harus tahu dulu program ini dia arahnya kemana, visi dan misinya itu dia kemana, cocok nggak dengan diri kita. Setelah kita merasa cocok dan kita merasa oh ini cocok nih kegiatan ini untuk mengupgrade diri kita, baru deh kita daftar. Nah jadi di pendaftaran itu ada 3 step. Yang pertama itu administrasi ataupun berkas. Yang kedua ada esai. Jadi di administrasi itu dari 5.000 pendaftar diambil 100 besar untuk masuk ke seleksi kedua, yaitu seleksi esai. Esai dikasih 3 kali 24 jam untuk menyelesaikan esai full English. Dan selanjutnya dari 100 besar itu dipilih 20 besar lagi untuk masuk ke tahap wawancara full English. Wawancara full English. Waduh. Selanjutnya barulah diambil 10 untuk menjadi delegasi fully funded dari Indonesia. 10 kuota yang diambil dari Indonesia ya Kak ya. Nah, dari Kak Sumita sendiri, tahap yang paling sulit yang Kakak laluin itu apa tuh Kak? Esai sih Kak Sumita. Esai ya, esai itu secara bahasa asing ya, bahasa Inggris ya. Nah, teman-teman mungkin udah mulai dipersiapin nih kalau memang misalnya mau untuk ikut kegiatan yang di Turki, esainya harus bahasa Inggris, lalu ada wawancara secara bahasa Inggris juga. Masya Allah. Aduh, saya aja kayaknya kepikiran untuk ke situ tuh nggak ada gitu. belum ada gitu ya. Nah, kan untuk mempersiapkan persiapan tersebut kan nggak sebentar. Pastinya ada waktu yang harus dikorbankan dan diluangkan antara kuliah dan juga menyiapkan segala administrasi segala macam. Nah, gimana sih cara Kak Sumita dan Kak Maulina untuk dapat membagi waktu antara menyiapkan berkas dengan berkuliah gitu? Kalau untuk Kak Maulina gimana? Bagi saya sendiri yang saya jalani selama ini, di saat saya memperkumpulkan semua berkas-berkas yang ingin saya bawa ke luar negeri seperti paspor dan yang lainnya, itu saya lakukan di saat saya lagi UAS, ujian akhir semester. Ya? Waduh. Di saat itu saya pulang UAS, langsung saya gerak mempersiapkan semuanya, berkas-berkas, kayak mempersiapkan di paspor, itu semuanya saya selesaikan. Jadi di saat selesai ujian akhir semester 4, saya juga selesai juga proses ini ya, administrasi itu udah selesai juga ya. Waduh, di sela-sela mengikuti kegiatan ujian akhir semester,
Kak Maulina itu menyempatkan waktu untuk juga mempersiapkan berkas agar bisa pergi ke luar negeri, teman-teman. Aduh, ini salah satu multitasking yang harus kita contoh juga nih. Nah, kalau untuk Kak Sumita bagaimana, Kak? Sumita tuh kebiasaannya itu buat to-do list. Jadi Sumita tuh selalu ngebagi kegiatan Sumita tuh kepada kegiatan umum sama kegiatan khusus. Nah, kalau yang persiapan ini kan udah termasuk ke khusus ya. Iya. Nah, jadi Sumita akan lebih memprioritaskan. Contoh kayak kuliah, kayak Sumita kan ngajar ngajar juga terus ya. Sumita juga aktif di volunteer di Human Initiative. Itu juga kayak Sumita tuh harus ngebagi. Contohnya kayak misalnya pembukaannya itu bulan ini. Kita lihat rentang waktunya. Nah, ini bisa nggak kalau kita lakukan sekarang? Terus kita lihat lagi kuliah jam berapa? Pokoknya intinya buat aja to-do list. Iya. Supaya misalnya pagi ngerjainnya ini. Atau siangnya ke perpustakaan cari referensi dan sebagainya. Pokoknya buat aja to-do list yang dimana itu nggak melupakan kegiatan umum kita, tapi juga nggak keteteran pada saat kegiatan khususnya kita. Oke. Kak Sumita sendiri nyiapkan berkas itu nggak pas waktu UAS juga kah? Sama kayak seperti enggak, Kak Maulina? Oh enggak Tapi ya? pada saat itu memang Aman hektik ya? banget ya. Tapi walaupun begitu, walaupun tidak UAS mengerjakannya, Kak Sumita punya aktivitas selain kuliah juga, yaitu salah satunya mengajar ya Kak Sumita ya. Masya Allah. Oke, itu kan tadi informasi-informasi yang saya tanyakan juga secara teknis nih kan. Boleh kita masuki ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih krusial tuh ya. Oke, kalau untuk Kak Sumita dan Kak Maulina, berapa sih kuota yang diambil dari tiap-tiap program yang kakak berdua ikutin, dan untuk Indonesia sendiri berapa kuota yang ikut dan pergi ke sana gitu? Kalau untuk Kak Maulina sendiri berapa orang tuh, Kak? Baik, untuk delegasi itu yang terpilih itu ada 80 orang. 80 orang dari seluruh Indonesia? Iya, dari seluruh Indonesia, dari Masya Sabang Allah. sampai Merauke, Masya ada Allah. semuanya. Iya bener, itu 80 orang ya. Oke. Kalau dari Kak Sumita? Kalau dari jalur fully funded-nya yang diterima hanya 10 orang. Fully funded 10 orang. Tapi kalau yang self-nya itu sekitar ada 65 orang. Ya, oke, 65 orang. Berarti ada 75 sekitar ya. Delegasi. Nah, kalau untuk secara keseluruhan nih, dari beberapa negara yang juga ikut dalam kegiatan tersebut, tahu nggak untuk Kak Maulina itu berapa kuota yang ikut, delegasi-delegasi dari beberapa negara tersebut yang ikut untuk itu? Sepengetahuan saya itu banyak ya, sampai ribuan bahkan Sampai ribuan yang ya. ngikutin itu. Jadi- Tapi yang lolos hanya 80. Oh, jadi delegasi. eventnya pun di negara Malaysia, Singapura, dan Thailand itu Iya, besar gitu ya. iya. Nah, kalau untuk Kak Sumita sendiri, ada nggak perwakilan ataupun delegasi dari negara lain gitu, Kak? Ada dari Turki. Dari Turki India, juga ada ya? Iya, India sama Pakistan. Oh, jadi total keseluruhan tahu Kak Sumita? Dua-dua. Nah. Dari setiap negara itu 2. Kalau dari Turki itu 2, Heeh. dari India 2, dari Pakistan 2. Oh, jadi dari negara-negara tersebut 2 ya? 2. Oke. Nah, secara sederhana ataupun secara singkat tadi kan kita sudah mengetahui itu kegiatan, nama program kegiatan yang dilakukan oleh Kak Sumita dan juga Kak Maulina. Tapi untuk secara gamblang dan secara jelas, itu kegiatannya di sana ngapain aja sih Kak? Kalian berdua tuh diadakan di mana dan juga selama berapa hari gitu di sana? Untuk Kak Sumita sendiri berapa hari dan di mana diadain? Untuk kegiatannya sendiri Kak, itu diadakan selama 16 hari. 16 hari Itu ya? udah plus transitnya, udah plus flight-nya dari Jakarta ke Turkinya. Itu kami diadakannya itu di Istanbul. Di Istanbul Memang ya? paling banyak itu sesi Istanbul. Walaupun pada akhirnya kami juga melakukan kegiatan-kegiatan di kota Pamukkale, di Kapadokia, Wah, Masya di Allah. Bursa, di Konya, di Izmir, dan di Kayseri. Oh, Ya, Kak. banyak banget kota yang dikunjungi gitu ya. Alhamdulillah, Kak. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman yang pernah nonton film nih, It's My Dream, Mas, gitu kan. Ini Kak Sumita ini sudah pernah datang ke Kapadokia gitu. So, teman-teman mungkin ada yang punya keinginan ataupun pengen untuk datang ke sana untuk berkunjung ke Kapadokia dan juga melihat balon terbang gini ya, Kak. Tuh bisa ngikuti jejak Kak Sumita dan ikut kegiatan yang diikuti oleh Kak Sumita juga. Nah, kalau untuk Kak Maulina sendiri gimana, Kak? Kalau untuk saya sendiri, kegiatan itu hanya 11 hari. 11 hari Iya, ya. itu dari Transi Indonesia ke Kuala Lumpur. Oke. 11 hari itu termasuk juga yang di Singapura dan juga Thailand. Iya. Oke. Jadi dari apa yang kalian ikutin itu diharuskan atau diwajibkan nggak untuk bisa fasih bahasa Inggris gitu? Kalau dari program itu kan program internasional gitu kan, pasti kita juga ketemu sama orang asing yang juga beda bahasa sama kita gitu. Itu ada nggak diwajibkan dari pihak programnya sendiri? Kalau Kak Maulina gimana? Kalau kegiatan yang saya ikutin itu tidak wajib. Tapi di saat kami seminar internasional di Kuala Lumpur, itu presentasi itu wajib berbahasa Inggris. Presentasi wajib berbahasa Inggris ya, waduh. Kalau Kak Sumita bagaimana? Kalau kami
Kami memang udah dari sananya udah di reminder untuk bisa bahasa Inggris. Untuk bisa bahasa Inggris, tapi tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan. Nah, teman-teman yang mau ikut kegiatan ini mungkin bisa mulai dari sekarang belajar. Nah, sebelum itu ada disuruh untuk mengajukan sertifikat atau menyerahkan sertifikat TOEFL nggak? Nggak kontak Kak Maulina? Kalau untuk saya sendiri tidak ada. Nggak ada ya, Kak Sumita? Ada, dan itu jadi nilai plus. Oh, dan itu jadi nilai plus tapi tidak diwajibkan Tidak juga ya. diwajibkan. Jadi jangan khawatir ya teman-teman ya, bahwasanya kita yang mungkin masih bahasa Inggrisnya kayak saya nih masih cuman what is your name doang ya kan gitu kan. Masih dasar gitu bahasa Inggrisnya, lalu ingin ikut kegiatan seperti ini bisa untuk mulai diasah dari sekarang. Mungkin kalau ada kesempatan dan waktu yang lapang bisa untuk ikut kegiatan ataupun tes bahasa Inggris, tes TOEFL itu jadi nilai tambah ya, apalagi untuk yang ke Turki gitu ya Kak Sumita ya. Nah, sempat ngerasain culture shock nggak nih Kak Sumita dan Kak Maulina? Adanya perbedaan budaya mungkin dapat membuat kalian tuh kayak, aduh kok kayak gini ya, nggak nyaman gitu rasanya, atau perlu hal-hal yang harus dilakukan gitu. Gimana Kak Maulina? Kalau untuk saya sendiri, saya ngerasa sama aja ya kayak Indonesia. Sama karena aja kan ya. masih di Asia Tenggara Oh iya, bener gitu, juga. masih sama. Cuman cuaca pun juga masih sama. Permasalahan cuman di jam. Kalau di Malaysia itu dia lebih lambat 1 jam dari Indonesia. Oh, di Malaysia? Iya. Di Malaysia lebih lambat 1 jam. Oke. Tapi kalau di Thailand dan juga Singapura sama ya. Kalau Kak Sumita? Kalau Sumita yang pertama kali itu di makanan. Di makanan. Wah, itu culture shock ya. Iya, itu jujur Kak, setelah pulang dari Turki itu Sumita tuh 41 timbangannya dari 45, turun 4 kilo. Turun 4 kilo ya selama 16 hari di Turki Iya, gitu bener. ya. Karena makanannya roti aja. Oh. Dari restorannya dari pagi Nggak ada roti, nasi ya? semuanya roti, terus makanannya manis-manisnya luar biasa. Masya Allah. Ketipu nih dengan merahnya kuah. Kirain pedes gitu kan, udah ambil banyak-banyak, rupanya dimakan manisnya luar biasa. Manis banget ya, Kirain waduh. pedes gitu. Aduh, apalagi bagi orang Indonesia nih, kalau biasanya kalau nggak pakai nasi itu rasanya nggak makan gitu, cuma nyemil gitu ya. Tapi kita di luar negeri harus bisa terbiasa dan dipaksakan untuk bisa ngikut keadaan dan budaya di sana gitu ya. Dalam kegiatan selama di luar negeri itu, baik Kak Sumita maupun Kak Maulina, ada nggak kejadian unik atau kejadian lucu selain di toilet tadi ya gitu? Yang paling memorable banget lah gitu untuk kalian berdua. Kak Sumita bagaimana? Kalau Sumita, pada saat Sumita masuk pintu Istanbul University. Jadi Gimana pada itu? saat itu Sumita nanya sama satpamnya. Iya. Sumita kepisah sama teman-teman gara-gara Sumita sholat. Iya. Rupanya Sumita ditinggalin. Waduh, ditinggalin sama rombongannya nih? Iya, karena teman-teman kira Sumita udah di samping. Karena kan Sumita tuh tas Sumita besar. Iya. Terus Sumita tutupin pakai jaket Sumita. Iya. Dan mereka kira Sumita lagi tidur. Waduh. Rupanya Sumita lagi sholat. Mm-mm. Sholat kan di sana tuh lumayan sulit ya untuk mencari musola yang menurut kita tuh nyaman. Oh iya Jadi, bener sih. Iya Kak, jadi pada saat itu udah ketinggalan, jadi kita tanya nih sama satpamnya, saya dari Indonesia, dan bahasa mereka itu kan beda banget Iya, dengan beda. Sumita. Apalagi ketika Sumita pakai bahasa Inggris, merekanya no English, No English. Turkish. Waduh. Mereka bilangnya gitu, no English, it's Turkish. Jadi terpaksa buka Google Translate. Udah buat tuh pakai bahasa Turki, baru deh Sumita diarahin, oh Indonesia, Iya. baru deh ditunjukin di mana teman-teman Sumita. Waduh, jadi beberapa masyarakat ataupun orang-orang asli sana tuh nggak menerima ataupun nggak ngerti mungkin bahasa Inggris kali ya. Iya, Turki sangat menjunjung tinggi bahasanya, itu dia sih. Oke. Mereka sangat menjunjung tinggi bahasa mereka. Bagi mereka mempelajari bahasa asing itu nggak kayak kita yang menjadi Iya. second language-nya kita. Iya, bener. Kalau mereka tuh nggak. Enggak Mereka ya. tuh lebih menjunjung tinggi bahasanya mereka. Jadi kalau misalnya orang asing mau datang ya harus pandai bahasa Turki gitu. Oh, minimal itu kayak merhaba gitu ya. Nasılsın? Itu kayaknya udah paling basic banget gitu ya. Teşekkür ederim. Yang Waduh, Masya Allah. Kalau Kak Maulina gimana? Ada kejadian unik nggak ketika Kak Maulina ada di Malaysia, Singapura maupun Thailand? Kalau kejadian yang saya jalan itu di saat saya lagi membeli oleh-oleh untuk kedua orang tua saya di Iya. Thailand, Iya. di negara Thailand. Saya berbahasa Inggris gitu kan kepada beliau, tapi beliau tidak memahami itu. Penjualnya ya nggak ngerti ya. Jadi saya bingung mau pakai bahasa apa. Jadi sama-sama nggak paham kami itu. Jadi akhirnya gimana tuh? Apakah mengikuti cara Kak Sumita membuka Google Translate itu juga? Waduh. Itu kejadian unik, berarti terkendalanya ada di bahasa ya, Iya. berarti ya. Nah, mungkin dari teman-teman juga yang sedang menonton saat ini bisa juga mempersiapkan minimalnya mungkin itu seperti kalimat sapaan ataupun
hal-hal yang basic seperti perkenalan atau segala macam kali ya. Nah, Kak Sumita maupun Kak Maulina nih, dari apa yang kita sampaikan tadi ini mungkin ada teman-teman yang mau ikut kegiatan ataupun termotivasi dari apa yang kalian sampaikan, pengen tahu gimana budaya luar negeri, gimana budaya apa yang bisa dilakukan di sana. Kira-kira ada nggak nih tips dan trik dari Kak Sumita dan juga Kak Maulina agar teman-teman yang nonton saat ini bisa punya kesempatan atau punya waktu untuk bisa mempersiapkan persiapan yang harus disiapkan gitu. Dari Kak Sumita, apa aja tuh tips dan triknya untuk teman-teman semua kita bagiin? Oke, baik. Untuk tips dan triknya itu dari Sumita, pertama niatnya dulu. Niat ya? Niatnya lurusin. Kita mau ke sana tuh mau ngapain? Mau main-main aja kah? Atau mau belajar? Oh iya bener Jadi sih. kita harus dilurusin dulu tuh. Lalu, balancein dengan prinsip hidup kita. Iya. Kalau kita nggak balance, nanti di sana kita kebingungan. Udah sampai di sana iya, kita nggak baik. tahu nge-start ini mau ngapain lagi gitu. Iya Jadi sih, kita bener. nggak bisa ngambil inisiatif di sana. Tapi kalau kita udah relate dengan apa yang kita inginin, itu pasti kita bakal di sana tuh pasti ada aja yang ingin kita lakuin. Contohnya Iya. kayak pengen kepoin orang asli di sana Iya, gimana gitu. bener-bener. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu tujuan kita, nggak lurus nih niat Iya. kita, itu pasti kita bakal nge-stuck sendiri sih. Akhirnya kalau udah gagal ya udah nggak mau coba lagi. Oke, dari Kak Sumita yang pertama niat ya. Apa selain itu ada lagi gitu Kak? Cari tahu Cari tahu. negara yang ingin kita kunjungi itu lebih dalam. Iya sih. Karena bener. salah satu seleksi berkasnya itu pasti mereka ingin tahu apa yang kita ketahui tentang negara Turki. Iya. Isu-isu apa yang kita ketahui itu. Selanjutnya kayak kalau tadi bahasanya lah minimal kata sapaan. Iya sih. Orang Turki lagi kan ketika kita bilang merhaba aja mereka Iya. wah Turkish. Oh, Mereka langsung Masya kayak, Allah. "Wah, Excited Masya gitu Allah, ya. Masya Allah," gitu. Kita langsung excited kan padahal kita cuma bilang merhaba gitu Iya. kan. Oke, jadi tips dan trik dari Kak Sumita ini sendiri ada 2. Yang pertama itu, ada berapa tadi ya? 3 ya. Ada 3 ya. Yang pertama itu adalah niat, karena dengan niat, kalau niat kita baik pasti kita dipermudah jalannya dan juga pasti diberikan jalan terbaik lah sama Allah gitu kan. Lalu yang kedua itu ada, Selaraskan dengan prinsip yang kita punya. oh iya bener juga tuh, harus diselaraskan antara niat dengan prinsip yang ingin kita kerjakan tuh agar kegiatan ataupun perjalanan yang ingin kita lakukan tuh berjalan dengan lancar. Lalu yang ketiga itu adalah minimal pahami bahasa tempat di mana kalian harus ataupun pergi ke sana gitu ya. Kalau dari Kak Maulina gimana nih Kak? Ada tips dan triknya gimana? Kalau menurut saya tips dan trik untuk teman-teman atau adik-adik yang berniat mengikuti event internasional yang sudah kami rasakan Masya bersama Kak Allah. Sumita. Yang pertama itu niat. Benar, apa yang dibilang sama Kak Sumita? Mau apa sih kita ke luar negeri ini? Iya. Apakah hanya cuma untuk jalan-jalan aja, menghambur-hamburkan uang? Tapi kita itu juga berpikir, kita ini jadi orang itu mau jadi apa? Karena sebaik-baiknya manusia, ialah yang sangat bermanfaat untuk banyak orang. Masya Allah. Jadi kalau kita bisa bermanfaat untuk banyak orang, itu sebuah hal yang sangat istimewa. Iya, Kita bener. pulang dari luar negeri ke Indonesia, kita membawa ilmu baru, Membagikan pengalaman motivasi ya. baru, pengalaman baru, dan Iya, memotivasi banyak orang. Masya Allah, ini 2 orang narasumber yang sangat luar biasa hadir di sini dengan prinsip-prinsip yang sangat luar biasa pastinya, yang pasti sedikit banyak memberikan kita motivasi dan inspirasi bahwasanya mau gimana pun kita sebagai seorang manusia tuh harus bisa bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Nah, ada nggak nih Kak rencana kedepannya baik Kak Sumita maupun Kak Maulina untuk mengikuti kegiatan yang sama atau bahkan lebih dari ini gitu? Ini sebagai batu loncatan barangkali ya gitu. Kalau dari Kak Sumita bagaimana Kak? Tentunya ada Kak. Setelah melihat gimana indahnya negara itu, Iya. malah saya ingin berencana untuk melanjutkan S2 di sana. Lanjut S2 di sana di Turki ya Kak. Iya. Masya Allah. Kalau Kak Maulina? Oke, untuk diri saya sendiri, saya ingin mengikuti event internasional lagi yang akan diadakan oleh Global You Asian ke negara Korea Selatan. Masya Allah. Nah, kedua ini memiliki harapan dan doa pastinya ya, punya rencana ke depannya. Kalau untuk Kak Sumita memiliki keinginan untuk bisa S2 di Turki dan Kak Maulina memiliki keinginan untuk bisa ikut kegiatan yang sama tapi di Korea Selatan gitu ya. Masya Allah. Semoga kita doakan terkabul dan bisa terlaksana dengan baik ya teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, nggak kerasa nih kita udah ngobrol banyak hal dengan para narasumber yang sangat inspiratif dan mampu memberikan wawasan terkait program kegiatan delegasi ke luar negeri. Tentunya kita berharap nih untuk dapat mengikuti jejak yang sama agar mampu menjadi pemuda yang dapat menginspirasi banyak orang. Nah,
Ini terakhir nih Kak Sumita maupun Kak Maulina. Apa sih harapan dan pesan kalian berdua yang mau disampaikan untuk teman-teman yang saat ini sedang nonton kita nih di sini agar bisa termotivasi dengan itu semua? Dari Kak Maulina gimana? Apa harapan dan doanya? Baiklah, dari diri saya sendiri, teruslah bergerak dan mencoba, karena dengan terbentur, kamu akan terbentuk. Masya Allah, luar biasa banget quotes dari Kak Maulina sendiri. Kalau dari Kak Sumita nih? Kalau dari Gimana? Sumita, jangan pernah takut untuk menghabiskan jatah gagalmu di masa muda, karena berapa kali pun kamu jatuh, pasti akan ada yang namanya pelangi nanti. Mau Masya badai Allah. apapun yang menghantammu, dia seseorang yang sudah tak terusik pada gerimis, dia pasti akan terus melangkah maju walaupun badai apapun menerjangnya. Masya Allah, Kak Sumita sangat puitis banget ya. Tapi saya setuju sih sama statement Kak Sumita bahwasanya habiskan jatah gagalmu gitu ya. Masya Allah. Nah itu dia teman-teman closing statement dari narasumber kita pada hari ini yang sangat luar biasa, yaitu Kak Sumita dan Kak Maulina. Guna menutup perjumpaan kita pada hari ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen pada konten-konten menarik kita di channel UIN Sumatera Utara. Dan kalau kamu merasa video ini sangat ataupun sedang dibutuhkan oleh teman-teman kita yang lain, jangan lupa untuk di-share kepada mereka agar membawa kebermanfaatan untuk kita semua. Saya Habib Firmansyah pamit undur diri dalam konten kali ini dan sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.